Dah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 dengan dosen pengampu Ibu Gandra Hijrah Selaras SPD MPD di mata kuliah Struktur Perkembangan Tumbuhan. Kelompok 5 beranggotakan 3 orang, yaitu dengan saya sendiri, Kofifa Indah Prasetyo dengan NIM 2303172, dan teman saya Muhammad Alfikri dengan NIM 2303179, dan terakhir yaitu teman saya Ocha Miranda dengan NIM 2303189. Baiklah, pada kelompok 5 akan menjelaskan materi mengenai dengan morfologi bunga secara umum. Bahan kajian ini mencakup materi variasi bunga secara umum. Yang pertama yaitu kelengkapan bunga, kelamin bunga, estivasi bunga, simetri bunga. Dan yang ketiga ada bagian-bagian bunga dengan kajian materi, dasar bunga, kelopak bunga, mahkota bunga, tenda bunga. Dan yang terakhir adalah mengkaji alat kelamin bunga dengan materi benang sari dan putik. Baiklah, masuk kepada materi yang pertama, yaitu akan disampaikan oleh teman saya kepada Ocha Miranda. Dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai morfologi bunga secara umum. Bunga merupakan bagian tanaman yang terbentuk dari modifikasi daun dan batang. Perubahan ini terjadi karena adanya sejumlah enzim yang dirangsang oleh hormon tumbuhan tertentu. Pembentukan bunga dikendalikan secara genetik dan sangat tergantung dari kondisi lingkungan di sekitarnya, misalnya suhu, lama pencahayaan, dan ketersediaan air, serta kondisi tanah. Seperti pada tanaman lainnya, tidak semua bunga mampu hidup di semua iklim. Pada umumnya, bunga akan tumbuh menjadi bentuk dan bagian-bagian yang sama dan simetris. Berdasarkan bentuknya, bunga terbagi menjadi dua, yaitu yang bentuknya seperti bintang atau simetri radial disebut dengan actinomorf. Kedua adalah simetri cermin atau zigomorf. Namun, bunga berbentuk actinomorf adalah yang paling sering dijumpai. Lanjut, moderator. Yang kedua itu ada variasi bunga. Di variasi bunga ini yang pertama kelengkapan bunga. Kelopak bunga atau kaliks adalah perhiasan bunga yang terletak pada lingkaran terluar. Helai kelopak bunga disebut sebagai sepal. Kelopak biasanya berwarna hijau dan kurang menarik apabila dibandingkan dengan mahkota bunga. Kelopak bunga menutupi bagian bunga lainnya ketika bunga masih belum mekar. Lalu ada mahkota bunga atau corolla, merupakan salah satu dari perhiasan bunga selain kelopak bunga. Helai mahkota bunga disebut sebagai petal. Mahkota bunga seringkali mudah dikenali karena ukurannya yang relatif besar dan warnanya mencolok untuk memikat serangga penyerbuk. Lanjut, moderator. Selanjutnya ada benang sari atau stamen, ialah organ reproduksi jantan pada bunga. Setiap benang sari umumnya terdiri dari tangkai sari atau filamen, dan pada ujung tangkai sari, kepala sari atau anter. Anter biasanya terdiri dari 4 kotak sari, disebut mikrosporangia. Lalu ada putik atau ginesium, ini paling sering digunakan sebagai istilah kolektif untuk semua karpel di bunga. Karpel A adalah bakal biji dan benih memproduksi organ reproduksi pada tumbuhan berbunga. Karpel berasal dari bakal biji bantalan daun yang berevolusi untuk membentuk struktur tertutup yang berisi bakal biji. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada teman saya yaitu Ocha. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai kelamin bunga. Baik, pada kelamin bunga adalah yang pertama, bunga banci atau sering kita kenali dengan berkelamin dua atau hermaphroditus, yaitu bunga yang pada umumnya terdapat benang sari, alat kelamin jantan maupun putik alat kelamin betina. Bunga ini seringkali dinamakan pula bunga sempurna atau bunga lengkap, karena biasanya pun jelas mempunyai hiasan bunga terdiri atas kelopak dan mahkota, misalnya pada bunga terung atau Solanum mollengena L. Baik, yang kedua adalah bunga berkelamin tunggal atau uniseksualis. Jika pada bunga hanya terdapat salah satu dari kedua macam alat kelaminnya,
berdasarkan alat kelamin yang ada padanya dapat dibedakan lagi dalam yang pertama, bunga hanya pada alat kelamin jantan atau Phlox masculus. Jika pada bunga hanya terdapat benang sari tanpa putik, misalnya bunga jagung yang terdapat di bagian atas tumbuhan. Bunga jantan seringkali ditunjukkan dengan lambang seperti acar yang sudah kami sediakan. Yang kedua adalah bunga betina atau Phlox femininus. Bunga yang tidak mempunyai melainkan hanya putik saja. Misalnya bunga jagung yang tersusun dalam tongkolnya. Bunga betina ditunjukkan dalam lambang yang seperti gambar yang sudah disajikan, yaitu pada atas tongkol tanaman jagung. Baik, yang selanjutnya adalah estivasi bunga. Estivasi bunga dapat menjadi diagnostik taksonomi yang penting. Misalnya kuncup bunga Malvaceae memiliki sepal katup dengan penilaian dari genus Premotodendron dan Syrantodendron yang kadang-kadang salah tempat sebagai akibat. Seperti pada gambar yang sudah disediakan. Baik, selanjutnya adalah simetri bunga. Simetri bunga terdapat 3 jenis simetri pada bunga. Yang pertama, simetri dapat dibagi menjadi 3 bagian yang sama. Yang beberapa bunga dibagi menjadi simetri radial dan biraradial. Simetri radial mencakup bunga kembang, sepatu, sedangkan bunga sawi termasuk dalam simetri biradial. Sementara itu, simetri biradial hanya menghasilkan 2 bayangan. Bunga yang memiliki pola ini adalah bunga anggrek. Beberapa bunga tidak memiliki simetri tertentu dan bersifat asimetris, misalnya bunga pada tanaman jahe. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Fikri. Pada Fikri dipersilahkan. Terima kasih moderator. Baik, selanjutnya bagian-bagian bunga. Yang pertama, dasar bunga. Dasar bunga merupakan bagian tempat tumbuhnya perhiasan bunga, yaitu mahkota dan kelopak. Selain itu juga tumbuhnya alat kelamin bunga, yaitu putik dan benang sari. Yang kedua itu kelopak bunga. Kelopak bunga umumnya berwarna hijau. Kelopak terletak pada bagian terluar dari bunga. Kelopak bunga tersusun atas sel-sel epidermis yang dilapisi oleh stomata, kitin, dan trikoma. Kelopak bunga berfungsi untuk melindungi bagian dalam bunga, terutama pada bunga yang masih kuncup. Yang selanjutnya moderator. Oke, baik, yang selanjutnya mahkota bunga atau corolla. Bagian-bagian bunga kedua yaitu mahkota bunga yang tipis. Mahkota bunga terletak pada lapisan kedua yang bersebelahan dengan kelopak. Mahkota bunga bertanggung jawab untuk memberikan warna dan keindahan pada bunga. Warna-warni mahkota bunga untuk memikat serangga yang membantu proses penyembuhan. Selanjutnya, tenda bunga merupakan hiasan bunga yang berfungsi seperti kelopak bunga dan kota bunga, tetapi secara morfologi tidak dapat dibedakan. Helai tenda bunga dinamakan tepal. Selanjutnya, selanjutnya alat kelamin bunga. Yang pertama putik. Apa itu putik? Putik adalah perkembangbiakan betina yang biasanya terletak pada lingkaran terdalam dari bunga dan dikelilingi oleh benang sari. Bagian putik adalah kelapa putik atau stigma, tangkai putik atau stilus, bakal buah atau ovarium, dan bakal biji atau ovulum. Di dalam bakal biji terdapat kantung lembaga yang di beberapa sel. Yang selanjutnya benang sari. Benang sari atau stamen ialah organ reproduksi jantan pada bunga. Setiap benang sari umumnya terdiri dari tangkai sari atau filamen. Dan pada ujung tangkai sari, kepala sari atau antar. Antar biasanya terdiri dari 4 kotak sari, disebut mikrosporangia. Selanjutnya moderator.
Yang selanjutnya adalah alat kelamin bunga. Pada gambar tersebut, yang pada gambar tersebut, pada temuan pembuahan terjadi melalui proses penyerbukan. Penyerbukan adalah jatuhnya serbuk sari yang ada di kepala sari ke atas kepala putik. Serbuk sari bisa jatuh ke kepala putik akibat tertiup angin atau terbawa oleh kaki-kaki serangga yang dianggap di atas yang hinggap di atas bunga. Proses perkembangbiakan generatif membutuhkan alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Alat kelamin jantan dan betina pada tumbuhan terdapat pada bunga, tepatnya yaitu bagian benang sari atau jantan dan putik atau betina. Jadi kembali ke moderator. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 5. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.